Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retina Putri Putri dengan NIM 210852041 akan mempresentasikan seminar hasil saya yang berjudul Kebijakan Luar Negeri Turki dalam Penarikan Diri dari Konvensi Istanbul. Konvensi Istanbul merupakan perjanjian internasional yang menangani isu kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga. Turki menunjukkan komitmennya dalam memerangi kekerasan terhadap perempuan dengan keikutsertaannya dalam Konvensi Istanbul dengan mengirim PBB Acar sebagai perwakilan Turki dalam panitia penyusunan Konvensi Istanbul. Turki kemudian menjadi pihak pertama penanda tangan dan ratifikasi konvensi ini. Namun data menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan di Turki terus meningkat. Kondisi ini berlawanan dengan upaya pemerintah Turki dalam menangani masalah ini, karena pada 20 Maret 2021, Turki memutuskan untuk menarik diri dari Konvensi Istanbul. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah Turki merupakan negara pertama yang meratifikasi Konvensi Istanbul dan juga merupakan negara pertama yang menarik diri dari perjanjian ini. Kebijakan ini dianggap merugikan perlindungan hak-hak perempuan di Turki karena konvensi ini memainkan peran penting dalam mengurangi kekerasan terhadap perempuan. Alih-alih memperkuat penerapan Konvensi Istanbul untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan, kebijakan Turki malah dinilai berlawanan dengan meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan setiap tahunnya. Adapun pertanyaan penelitiannya adalah apa faktor-faktor yang mendorong kebijakan luar negeri Turki dalam penelitian diri dari Konvensi Istanbul. Adapun manfaat penelitian ini adalah secara akademis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur dalam kajian hubungan internasional, khususnya kebijakan luar negeri Turki. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam pengembangan penelitian dengan topik yang serupa di masa yang akan datang. Adapun berikut studi pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan konsep General Multi-Level Games oleh Karin Agestam dan Jack Vitro, di mana konsep ini menggabungkan analisis kebijakan luar negeri dengan pendekatan teori karena gender dapat digunakan untuk memahami perubahan dan keberlanjutan kebijakan luar negeri. Dalam General Multi-Level Games terdapat 3 level, yaitu General Leadership, General Institution, dan General Structures. General Leadership akan dilihat bagaimana narasi gender yang digunakan dalam penaikan diri Turki. Pada General Institution dilihat bagaimana kebijakan luar negeri tidak netral gender dan dibentuk oleh identitas nasional dan praktik yang mengandung konstruksi gender tertentu. Adapun dari gender structures akan dilihat interaksi antar aktor negara dan non-negara, difusi norma gender, serta hambatan struktur patriarki yang mempengaruhi kebijakan luar negeri. Adapun metode penelitian dalam penelitian ini, jenis pendekatan penelitian menggunakan deskriptif kualitatif, batasan penelitian dari tahun 2011 hingga 2021, unit dan tingkat analisisnya yaitu unit analisis kebijakan luar negeri Turki, unit eksplanasi diskursus dan dinamika gender Turki, level analisis negara. Teknik pengumpulan data yaitu studi perpustakaan. Teknik analisis data di penelitian ini menggunakan teknik analisis data oleh Mars dan Haberman yang melalui 3 tahap, yaitu kondensasi data, penyajian data, penelitian, dan verifikasi kesimpulan. Adapun sistematika penulisan dalam deskripsi ini yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 komitmen Turki terhadap Konvensi Istanbul, bab 3 diskursus dari dinamika gender di Turki, bab 4 analisis faktor pendorong kebijakan luar negeri Turki menarik diri dari Konvensi Istanbul berdasarkan General Level Games, bab 5 kesimpulan dan saran. Selanjutnya bab 2 yaitu komitmen Turki terhadap Konvensi Istanbul. Konvensi Istanbul bertujuan untuk memberantas kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga. Konvensi ini dibentuk karena Dewan Eropa menyadari pentingnya menetapkan standar untuk menjaga kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan rumah tangga. Dan kemudian Komite Menteri Eropa membentuk kelompok ahli untuk menyusun draft ini yang dikenal dengan CAVIO. Konvensi ini kemudian dibuka untuk penandatanganan pada 11 Mei 2011 dan dipantau pelaksananya oleh GRECO. Keikutsertaan Turki dalam konvensi ini didorong oleh kasus Opus Dei Turki, di mana pada kasus ini Pengadilan HAM Eropa menetapkan Turki sebagai negara yang gagal dalam melindungi rakyatnya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, pada saat Komite Menteri Eropa membentuk CAVIO, Turki segera mengirim perwakilannya yaitu Feride Acar sebagai perwakilan Turki dalam penyusunan draft konvensi. Kemudian Turki menjadi pihak pertama penanda tangan dan ratifikasi konvensi, dan pada 2015 Feride Acar ditunjuk sebagai presiden GRECO yang pertama. Selanjutnya implementasi Turki terhadap Konvensi Istanbul yaitu melalui pembentukan dan pengesahan Undang-Undang Nomor 628 mengenai
yang mengatur tentang kekerasan terhadap perempuan. Selanjutnya, pemerintah juga membentuk SONIM, yaitu Pusat Penampungan Terhadap Perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan. Selanjutnya, meskipun Turki ikut serta dan mengimplementasi Konvensi Istanbul, namun setelah 10 tahun menandatangani perjanjian ini, Turki kemudian memutuskan untuk mengakhiri dari Konvensi Istanbul pada 20 Maret 2001 melalui keputusan Presiden nomor 3718 berdasarkan Dekret Presiden nomor 9. Selanjutnya, bab 3 itu membahas diskursus dan dinamika gender di Turki. Yang pertama, perkembangan diskursus gender di Turki dimulai pada masa Ottoman, di mana tradisi Islam dan penerapan hukum syariah pada masa ini menyebabkan perempuan tidak mendapatkan hak-hak yang setara dengan laki-laki. Selanjutnya, pada masa Atatürk, isu perempuan menjadi bagian dari proyek modernisasi Turki oleh Mustafa Kemal Atatürk. Di mana pada masa ini, perempuan mulai mendapat hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu pada 1930. Selanjutnya, pada masa gerakan perempuan pasca kudeta 1980 menyebabkan gerakan-gerakan perempuan mulai aktif berkampanye dalam menyuarakan isu-isu perempuan. Gerakan perempuan ini kemudian berhasil mendorong pemerintah untuk meratifikasi CEDAW, membentuk Direktorat Jenderal on Status and Problems of Women, serta pendirian beberapa organisasi perempuan. Selanjutnya pada masa AKP, pada masa ini pemerintah fokus pada aksesi keanggotaan Uni Eropa yang mendorong pemerintah untuk mengamandemen peraturan perundang-undangan di Turki agar untuk mencapai kesetaraan gender dan sesuai dengan kriteria Copenhagen sebagai syarat untuk menjadi anggota Uni Eropa. Kemudian pada tahun 2009 hingga 2011 Turki ikut serta dalam persiapan Konvensi Istanbul. Nah, namun meskipun demikian, gender equality di Turki masih mengalami beberapa tantangan. Di antaranya itu nilai keluarga tradisional dan stereotip gender di Turki, mungkin implementasi terhadap konvensi dan implementasi terhadap konvensi Istanbul melalui Undang-Undang Nomor 684 yang masih belum optimal. Selanjutnya, pemerintah AKP juga mengalihkan diskurs. Selanjutnya, pemerintah AKP juga mengalihkan diskursus gender equality menjadi gender justice karena AKP menganggap gender equality sebagai ancaman bagi keluarga dan mulai mempromosikan gender justice. Nah, gender justice, perempuan dan laki-laki dianggap sebagai satu kesatuan dalam struktur keluarga. Kemudian gender justice ini dipromosikan melalui KDN. Berikutnya, bab 4 yaitu faktor-faktor pendorong kebijakan luar negeri Turki menarik diri dari Konvensi Istanbul berdasarkan gender multi-level games. Yang pertama, gender leadership melalui simbolisme gender dalam politik tanpa pemimpin yang tidak berpandangan feminis. Erdogan menunjukkan pandangan patriarki konservatif yang bertentangan dengan feminisme. Karena Erdogan seringkali mengidentikan perempuan dengan peran ibu dan pengurus urusan rumah tangga. Hal ini dilihat dari beberapa pernyataan Erdogan yang menyatakan bahwa peran perempuan itu telah didefinisikan oleh Islam, yaitu sebagai ibu. Dan juga Erdogan menyatakan bahwa wanita yang menolak menjadi ibu merupakan wanita yang tidak lengkap. Selanjutnya, Erdogan juga tidak berpandangan feminis dan tidak setuju dengan gender equality karena Erdogan menganggap laki-laki dan perempuan tidak bisa setara dan tidak akan pernah ada kesetaraan di antara mereka karena bertentangan dengan kontrak mereka. Oleh karena itu, Erdogan mulai membentuk diskursus gender justice yang dibentuk dan dipromosikan oleh Kadem. Dalam isu-isu kesetaraan gender, Erdogan melihat bahwa perlindungan perempuan dengan lebih menekankan nilai-nilai kehormatan, nilai budaya, dan keluarga. Hal ini terlihat dalam pernyataan Erdogan setelah pendidikan di Turki dalam Konvensi Istanbul, di mana istilah-istilah dalam Konvensi Istanbul menurut Erdogan merupakan sedangan terhadap keyakinan yaitu Islam dan budaya-budaya merusak institusi keluarga. Penolakan Erdogan ini dilakukan untuk mempertahankan struktur patriarki dengan melakukan restorasi maskulin, yaitu mengembalikan dominasi laki-laki di tatanan sosial. Selanjutnya, pemimpin politik yang menggunakan identitas dan narasi gender untuk memperkuat kekuasaan dan legitimasinya. Erdogan menggunakan identitas dan narasi gender untuk meningkatkan kekuasaannya. Hal ini dilihat pada awalnya Erdogan memanfaatkan isu kesetaraan gender pada Konvensi Istanbul untuk meningkatkan soft power Turki, khususnya dalam mencapai keanggotaan Uni Eropa dan buruknya citra Turki setelah Turki dilaporkan oleh Opus
pada Pengadilan HAM Eropa. Erdogan juga menjadi pihak yang mendorong Parlemen Turki untuk meratifikasi Konvensi Istanbul karena Erdogan berusaha meyakinkan Parlemen Turki langkah ini dapat memperbaiki citra Turki di politik internasional. Namun, Erdogan mulai mengalami perubahan karena kekalahan pemilu pada tahun 2019 yang menyebabkan Erdogan kehilangan kekuasaan partai AKP di 3 kota besar di Turki, lalu COVID-19 serta yang, yang menyebabkan inflasi dan turunnya lira Turki yang menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap Erdogan. Kemudian hal ini membuat Erdogan mulai memperkuat kekuasaannya, salah satunya dengan memberikan sinyal bahwa jika masyarakat ingin keluar dari Konvensi Istanbul, maka Turki akan keluar. Hal ini digunakan oleh Erdogan untuk menjustifikasi keputusan untuk keluar dari Konvensi Istanbul dengan mengatakan adanya tuntutan dari kelompok konservatif. Hal ini karena pada tahun 2020, kelompok konservatif mulai melakukan penolakan terhadap Konvensi Istanbul dengan menganggap bahwa Konvensi Istanbul merusak nilai-nilai budaya dan struktur keluarga yang ada di Turki. Kemudian, penarikan diri yang dilakukan oleh Erdogan terhadap Konvensi Istanbul juga dilakukan sebagai strategi untuk mendukung pemilih konservatif karena kelompok konservatif ini merupakan basis terbesar Erdogan dalam pemilu sehingga Erdogan mulai berusaha menarik perhatiannya dengan menggunakan isu-isu yang terdapat dalam Konvensi Istanbul. Erdogan memanfaatkan dimensi agama, nilai keluarga tradisional, dan isu gender untuk menarik perhatian kelompok konservatif karena dalam pernyataan penarikan diri Turki dan Konvensi Istanbul disebutkan bahwa penarikan ini disebabkan karena isi dari Konvensi Istanbul yang menyebabkan rusaknya struktur keluarga tradisional di Turki dan adanya eh, kelegalan homoseksualitas yang disebabkan oleh beberapa kelompok tertentu. Selanjutnya itu gender institution melalui kondisi domestik, yaitu tingkat demokrasi, tingkat representasi perempuan, dan gerakan perempuan yang aktif. Penarikan diri Turki dari Konvensi Istanbul dilakukan oleh Erdogan melalui dekret presiden tanpa konsultasi dengan parlemen ataupun masyarakat Turki. Dengan pemerintah yang semakin otoriter dan pengambilan keputusan yang terpusat dan minimnya partisipasi publik menyebabkan kepentingan perempuan kurang diperhatikan. Ini menunjukkan lemahnya mekanisme demokratis dalam pengambilan keputusan yang berdampak besar terhadap hak-hak perempuan. Selanjutnya, representasi perempuan dalam politik Turki yang masih lemah. Meskipun sudah memiliki hak pemilu sejak 1930, perpolitikan di Turki masih didominasi oleh laki-laki karena berdasarkan data dari Global Gender Gap Report pada tahun 2021, hanya sebesar 18,3% kursi parlemen ditempati oleh perempuan. Dan Turki belum pernah memiliki kepala negara sejak 5 dekade terakhir. Selain itu, perempuan yang menjabat dalam parlemen Turki seringkali berasal dari partai yang tidak memiliki agenda gender yang progresif, sehingga perempuan-perempuan ini tidak memiliki ruang untuk memperjuangkan isu-isu seperti isu kekerasan terhadap perempuan. Dan undang-undang di Turki juga tidak mengatur secara jelas mengenai kesetaraan gender dalam proses ataupun representasi politik, sedangkan program pemberdayaan perempuan yang ada hanya fokus pada peningkatan kesadaran perubahan sikap, sehingga hasilnya terhadap kesetaraan gender terbatas. Selanjutnya, gerakan perempuan di Turki yang sebelumnya aktif untuk memperjuangkan kesetaraan dan perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender mulai dibatasi oleh pemerintah. Demonstrasi yang dilakukan oleh gerakan perempuan yang menuntut untuk implementasi dan tentang penarikan Konvensi Istanbul seringkali dibubarkan oleh aparat keamanan dan bahkan beberapa aktivis mengalami intimidasi dan ancaman. Ketiga, eh, kondisi ini yaitu tingkat demokrasi, representasi, dan gerakan perempuan ini saling berinteraksi dalam membentuk kebijakan menarikan diri Turki dari Konvensi Istanbul karena penurunan demokrasi memperlemah representasi politik perempuan yang membatasi gerakan perempuan. Sebaliknya, lemahnya representasi perempuan dan gerakan yang dibatasi memperkuat kecenderungan pemerintah untuk mengabaikan isu-isu gender. Hal ini
menciptakan kondisi yang memungkinkan pemerintah untuk menarik diri dari Konvensi Istanbul tanpa menghadapi tekanan politik yang signifikan. Selanjutnya, perubahan orientasi kebijakan luar negeri. Awalnya kebijakan luar negeri Turki bersifat sekuler dan berorientasi barat. Namun pada masa AKP, Turki mulai mengalami pergeseran ke neo-Ottomanisme yang membentuk identitas baru Turki melalui negeri Turki yang berdasarkan pada masa-masa kejayaan Ottoman dan mulai menegaskan peran-peran agama. Melalui New Turki, Erdogan juga mulai mempromosikan nilai keluarga dengan menghapus melalui New Turki, Erdogan mulai mempromosikan nilai keluarga dengan menghapus kata-kata perempuan dalam kementerian dan menggantinya nama keluarga, serta membentuk kadin untuk mempromosikan nilai-nilai keluarga tradisional Turki. Yang Ottomanisme ini juga mulai mengambil arah anti barat pada tahun 2013 seiring dengan peningkatan kekuasaan Erdogan. Neo-Ottomanisme yang anti barat ini kemudian mendorong adanya de-Eropanisasi yang menyebabkan Turki mulai menjauh dari nilai Uni Eropa, salah satunya kesetaraan gender. De-Eropanisasi ini juga menyebabkan Turki melihat nilai-nilai dari Uni Eropa tidak sesuai dengan nilai-nilai di Turki karena nilai-nilai Eropa dianggap merupakan produk dari Barat yang tidak sesuai dengan nilai kebudayaan Turki. Di Eropanisasi ini juga terlihat dari pernyataan Erdogan ketika Konferensi Istanbul. Karena pada pernyataan ini Erdogan menyebutkan bahwa nilai dari Konferensi Istanbul yang berasal dari Barat tidak sesuai dengan nilai budaya Turki. Berbeda Copenhagen ini merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh suatu negara agar bisa masuk ke Uni Eropa. Oleh karena itu, dengan adanya narasi oleh Erdogan untuk membuat kriteria antara menandakan adanya de-Eropanisasi yang menyebabkan keluarnya Turki dari Konvensi Istanbul. Selanjutnya, gender structures melalui kontestasi norma dan populisme sayap kanan dan pemimpin yang otoriter. Pada awalnya, kontestasi norma ini eh, berasal dari difusi norma. Difusi norma membutuhkan kontestasi dan konsensus. Pada awalnya, di Turki terdapat konsensus terkait kesetaraan gender, di mana pada masa ini eh, gerakan perempuan dan pemerintah bekerja sama dalam mengupayakan kesetaraan gender di Turki, seperti ratifikasi CEDAW hingga ikut serta Konvensi Istanbul. Namun, eh, seiring dengan seiring dengan semakin kuatnya kekuasaan AKP mulai membentuk diskursus baru yaitu di gender justice yang mulai memposisikan perempuan dan laki-laki sebagai satu kesatuan dalam struktur keluarga. Hal ini kemudian hal ini kemudian memicu perdebatan dalam kelompok-kelompok konservatif Turki. Hal ini dikarenakan adanya pasal 52 dalam Konvensi Istanbul yang dianggap merusak struktur keluarga di Turki karena pasal 52 ini memungkinkan perempuan untuk meminta meminta pemerintah untuk mengusir pelaku kekerasan dari rumah. Hal ini dianggap oleh kaum konservatif sebagai bentuk em, merusak struktur keluarga dengan menghancurkan kehormatan laki-laki. Hal ini juga dianggap oleh kaum konservatif malah menjadi hal mendorong meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan karena konservatif ini mengkritik pasal 52 dalam Konvensi Istanbul karena dianggap merusak struktur dalam keluarga Turki yang memungkinkan pemerintah untuk mengusir laki-laki yang menjadi pelaku kekerasan. Kelompok ini juga menganggap pasal ini menjadi pemicu peningkatan kekerasan terhadap perempuan karena setelah diusir laki-laki ini marah dan akan melakukan kekerasan terhadap istri atau kerabat perempuannya. Namunnya, kelompok ini juga mendorong Erdogan untuk menarik diri dari Konvensi Istanbul karena konvensi ini dianggap tidak sesuai dengan budaya dari Turki, terutama adanya pasal non-diskriminasi yang menuntut pemerintah untuk melakukan perlindungan terhadap kekerasan tanpa memperhatikan orientasi seksual. Hal ini dianggap oleh kelompok konservatif sebagai bentuk dukungan terhadap nilai-nilai LGBT yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam dan Turki. Penolakan yang dilakukan oleh kaum konservatif ini kemudian mendorong Erdogan untuk menarik diri dari Konvensi Istanbul karena
sesuai juga dengan Erdogan yang memanfaatkan nilai keluarga dan narasi gender untuk memperkuat kekuasaannya, maka Erdogan memutuskan untuk keluar dari Konvensi Istanbul. Selanjutnya, eh, kebijakan ini juga didorong oleh populisme sayap kanan dan pemimpin otoriter di Turki karena populisme yang dilakukan oleh AKP mulai mendefinisikan kesetaraan gender sebagai ide dari luar atau barat yang asing dan bertentangan dengan nilai-nilai tradisional Turki dan nilai-nilai Islam. Kemudian pihak-pihak yang mendukung Konvensi Istanbul dan mendukung kesetaraan gender ataupun hak LGBT dianggap asing dari budaya Turki. Kemudian pemerintah berupaya menjadikan adat dan tradisi sebagai solusi dari permasalahan perempuan di Turki. Namun kenyataannya dalam masyarakat Turki, adat dan norma-norma budaya melegitimasi kekerasan fisik dan seksual terhadap perempuan. Selanjutnya, keputusan Erdogan untuk menarik diri dari Konvensi Istanbul secara sepihak melalui Dekret Presiden Nomor 9 juga dianggap melanggar konstitusi dan menunjukkan konsolidasi kekuasaan otoriter di tangan presiden karena berdasarkan konstitusi Turki, keputusan untuk menarik diri dari sebuah perjanjian internasional harus berdasarkan persetujuan parlemen. Sedangkan dalam kebijakan penarikan diri ini, Erdogan tidak melakukan diskusi dengan parlemen dan menarik diri Turki secara sepihak. Selanjutnya, bab 5 penutup dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan Turki untuk menarik diri dari Konvensi Istanbul merupakan hasil dari interaksi antara dinamika domestik dan internasional yang dipengaruhi oleh konstruksi gender. Melalui pendekatan gender multi-level games, melihat bahwa kebijakan luar negeri Turki dan penaikan diri ini tidak netral gender dan isu gender digunakan oleh pemerintah untuk memperkuat kekuasaan dan identitas Turki. Adapun sarannya, itu pembahasan mengenai gender multi-level games berdasarkan 3 level yang dikemukakan oleh Karin Agastan dan Jack Petru masih memerlukan analisis yang lebih mendalam agar dapat dipahami secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji isu ini secara lebih luas dan detail. Kajian selanjutnya juga dapat difokuskan pada salah satu level dalam gender multi-level games agar analisisnya lebih terarah dan mendalam. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.